Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa STI SMB Bandung dari kelas manajemen C5, kelompok 6 dari mata kuliah manajemen keuangan. Saya Ferdiansyah dengan nomor NPM 101201012. Saya Muhammad Farilah dengan NPM 10120097. Terus saya Fikri Firmansyah dengan NPM 101200098. Nama saya Muhammad Gunawan dengan NPM 101200140. Dalam video ini kita akan menjelaskan contoh soal tentang manajemen keuangan. Halo, di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh soal tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Fungsi rasio keuangan adalah satu, untuk mengetahui optimalisasi keuangan; kedua, melihat efektivitas manajemen operasional; yang ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva; keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan; dan yang kelima yaitu acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis-jenis rasio keuangan ada rasio likuiditas yang dibagi lagi menjadi rasio lancar dan rasio cepat. Ada rasio manajemen aset dibagi lagi menjadi rasio perputaran persediaan, rasio jumlah hari penjualan belum tertagih, rasio perputaran aset tetap, dan rasio perputaran aset total. Yang ketiga ada rasio manajemen utang yang terbagi lagi menjadi total utang terhadap total modal, rasio time interest earned. Lalu yang keempat yaitu rasio profitabilitas atau margin operasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal tentang rasio manajemen utang yang tentang rasio interest earned. Di sini saya sudah mempunyai laporan laba rugi dari perusahaan Berkah Onderdil sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung rasio manajemen utang yang bagian rasio time interest earned. Rasio time interest earned memiliki rumus yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga dengan rata-rata industrinya 6 kali. Maka yang dihitungnya yaitu 283,8 dibagi 88 dengan hasilnya yaitu 3,2. Berdasarkan hasil tersebut, karena rata-rata industrinya kurang dari 6, maka perusahaan belum mampu untuk membayar utangnya. Di sini saya akan menerangkan contoh soal tentang rasio likuiditas yang bagian rasio lancar. Rasio lancar memiliki rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar yang jangka pendek yang memiliki rata-rata industri 4,3 kali. Di sini saya mempunyai data laporan keuangan dari perusahaan Berkah Onderdil sebagai berikut. Dari data tersebut diketahui aset lancarnya sebesar 1.000 dan liabilitas lancar 310. Maka 1.000 dibagi 310 sama dengan 3,2 kali. Berdasarkan hasil tersebut, maka perusahaan tidak cukup
efisien dalam menjalankan aset keuangan dalam rasio perputaran perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPh Badan Pajak. Secara umum, PPh Badan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tarif berdasarkan PP nomor 23 tahun 2015. Lalu yang kedua, tarif berdasarkan pasal 17. Dan yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 31E. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu jadi tarif PP nomor 23 tahun 2015 hadir menggantikan PP nomor 46 tahun 2013 yang mana memangkas tarif PPh dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% per omset tiap bulannya. Keunikannya, tarif ini hanya boleh diterapkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. PPh Badan Pasal 23 tahun 2015 ini bersifat final. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan PPh Pasal 17. Karakteristiknya yang pertama yaitu PPh Badan ini tidak final, artinya badan pajaknya bisa diperhitungkan. Lalu yang kedua yaitu untuk badan usaha dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar per 1 tahun pajak. Dan yang ketiga, tarifnya sebesar 22%. Dan yang terakhir adalah tarif PPh Badan berdasarkan pasal 31E. Karakteristik yang pertama adalah masuk kategori PPh Badan tidak final, sama seperti PPh pasal 17. Yang kedua, untuk badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 50 miliar per 1 tahun pajak. Dan yang ketiga, tarifnya 50% kali 20% kali PKP atau dengan fasilitas pengurangan pajak. Dari ketiga tarif PPh Badan tersebut, saya akan menjelaskan soal dari tarif PPh Badan pasal 17. Contoh perhitungan dari PPh Badan pasal 2017 diketahui PT Joyada yang pada tahun pajak 2020 memiliki peredaran bruto sebesar 50 miliar dengan nilai PKP-nya sebesar 5 miliar. Di sini berarti PT Joyada menggunakan PPh Badan pasal 17 karena peredaran brutonya sebesar 50 miliar. Untuk perhitungannya yaitu 22% dikali jumlah PKP yaitu sebesar 5 miliar, maka 22% dikali 5 miliar itu hasilnya adalah sebesar 1,1 miliar. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan contoh manajemen keuangan tentang pajak perorangan. Di sini saya sudah mempunyai soal tentang pajak perorangan, yaitu sebagai berikut. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya adalah senilai 100 juta. Aditya membiayai iuran, pensiun, dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya. 1. Hitung penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurangi beban tanggungan, 100 juta dikurangi 2 juta sama dengan 98 juta. Hitung penghasilan tidak kena pajak, yaitu tanggungan pribadi ditambah tanggungan istri ditambah tanggungan anak, yaitu 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 sama dengan 63 juta. Hitung penghasilan kena pajak. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu 98 juta dikurangi 63 juta sama dengan 35 juta. Hitung PPh. PKP kali persentase PPh. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya, yaitu Rp 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750. Maka PHP yang harus dibayarkan Aditya selama setahun adalah sebesar 1.750.
Sekarang.